warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, saya Rizky Desi Azhari dengan NPM 23131, yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sinopsis jurnal nasional dengan judul Jurnal Aspek Hukum Pidana dalam Persaingan Usaha Pasca Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 serta Perpres Nomor 100 Tahun 2024 tentang KPPU, yang dimana tugas kali ini adalah untuk melengkapi tugas individu dari mata kuliah kompetisi bisnis dengan dosen pengampu Ibu Dr. Hajah Tuti Rastuti SHMH. Selanjutnya ada identitas penulis, yaitu artikel ini ditulis oleh Zaini Munawir dan tim, diterbitkan dalam Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum tahun 2025, dan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan fokus pada analisis aturan yang berlaku. Selanjutnya ada isu hukum, di mana penelitian ini membahas apakah sanksi pidana dalam hukum persaingan usaha masih relevan dan efektif setelah adanya perubahan regulasi, terutama setelah Undang-Undang Cipta Kerja dan aturan turunannya diberlakukan. Berikutnya adalah latar belakang di mana perubahan regulasi menimbulkan beberapa masalah seperti perubahan mekanisme penegakan hukum, ketidakjelasan kewenangan penyidikan, serta dihapusnya beberapa ketentuan pidana yang sebelumnya diatur dalam undang-undang. Jadi bukan hanya berubah, tapi juga menimbulkan kebingungan dalam praktik penegakan hukum. Adapun tujuan dan metodenya, di mana penelitian ini bertujuan untuk melihat perkembangan hukum pidana dalam persaingan usaha, menilai relevansi aturan yang ada, serta dampaknya terhadap efektivitas penegakan hukum oleh KPPU. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan analisis kualitatif. Tujuannya untuk melihat apakah hukum yang ada sekarang masih efektif dengan cara menganalisis aturan yang berlaku. Adapun penyelidikan dan penyidikan, di mana mekanisme penyelidikan tidak mengalami perubahan signifikan dan tetap mengikuti aturan yang ada. Namun, dalam hal penyidikan, terdapat ketidakjelasan mengenai siapa yang berwenang, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Jadi, penyelidikannya masih sama, tetapi penyidikan justru tidak jelas dan ini jadi masalah utama. Berikutnya ada sanksi pidana, di mana beberapa ketentuan pidana dihapus sehingga pelanggaran persaingan usaha kini cenderung menggunakan KUHP. Namun sanksi yang diberikan menjadi jauh lebih ringan dan kurang memberikan efek jera. Ini yang paling penting karena sanksinya jadi ringan dan tidak lagi menakutkan bagi pelaku usaha. Berikutnya ada implikasi, yaitu penegakan hukum persaingan usaha saat ini lebih didominasi oleh sanksi administratif. Sanksi pidana hanya digunakan dalam kondisi tertentu, sehingga perannya menjadi sangat terbatas. Artinya sekarang hukum pidana bukan lagi alat utama, tapi hanya pelengkap saja. Selanjutnya ada analisis kritis, di mana penghapusan sanksi pidana menyebabkan kekosongan hukum dan melemahnya efek jera. Selain itu, penguatan KPPU tidak diimbangi dengan penguatan aturan pidana, sehingga penegakan hukum menjadi kurang maksimal. Menurut saya ini menjadi masalah karena hukum jadi kurang tegas dalam menghadapi pelanggaran serius. Terakhir ada kesimpulan dan saran. Hukum pidana dalam persaingan usaha mengalami pelemahan setelah reformasi regulasi. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi aturan dan penguatan kembali ketentuan pidana agar penegakan hukum menjadi lebih efektif dan memberikan efek jera. Jadi, hukum pidana di bidang ini melemah. Jadi perlu diperkuat lagi supaya bisa lebih efektif dan adil. Baik, mungkin segitu saja penjelasan dari sinopsis jurnal nasional pada kesempatan kali ini. Dan untuk berikutnya akan saya lanjutkan dengan penjelasan jurnal internasional. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sinopsis jurnal internasional dengan judul Green Marketing Approach and Their Impact on Consumer Behavior Forward the Environment, a Study from the UEA. Lalu ada pula identitas penulisnya, yaitu artikel ini ditulis oleh Sabir dan tim dan dipublikasikan di Jurnal Sustainability tahun 2020, dan penelitiannya menggunakan pendekatan kuantitatif. Jadi datanya diolah secara statistik untuk melihat hubungan antara variabel. Untuk selanjutnya yaitu ada isi utamanya, yang dimana kalau kita lihat penelitian ini sebenarnya tidak langsung membahas hukum, tapi lebih ke strategis bisnis, yaitu bagaimana green marketing digunakan untuk mempengaruhi perilaku konsumen terhadap lingkungan. Lalu kaitan dengan hukum bisnis, di mana walaupun begitu tetap ada kaitannya dengan hukum bisnis, terutama dalam hal etika bisnis, tanggung jawab perusahaan atau CSR, dan juga perlindungan konsumen supaya konsumen tidak mendapatkan informasi yang menyesatkan.
Selanjutnya ada tujuan penelitian, yaitu di mana tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat faktor-faktor dalam green marketing seperti eco-labeling, harga produk, dan juga kesadaran lingkungan yang paling berpengaruh terhadap perilaku konsumen. Selanjutnya ada metode penelitian, di mana penelitian ini menggunakan metode survei dengan total 359 responden. Data dikumpulkan lewat kuesioner, lalu dianalisis menggunakan metode statistik yaitu SIM dan CFA. Temuan utamanya yaitu dari hasil penelitian, ternyata yang paling berpengaruh itu bukan strategi marketingnya, tetapi justru kesadaran dan kepercayaan konsumen terhadap lingkungan itu sendiri. Lalu ada pun temuan menarik, yang dimana eco-labeling dan harga produk ramah lingkungan itu berpengaruh positif, tapi kemasan atau brandingan yang hijau justru tidak terlalu berpengaruh ke keputusan konsumen. Analisis kritis yang dimana kalau saya lihat green marketing ini sebenarnya bagus selama dilakukan secara jujur, tapi kalau sampai ada greenwashing atau klaim palsu itu bisa merugikan konsumen dan juga berpotensi melanggar persaingan usaha yang sehat. Yang terakhir ada kesimpulan, yaitu kesimpulannya green marketing memang bisa mempengaruhi konsumen, tapi yang paling penting tetap kesadaran dari konsumen itu sendiri, dan juga perlu adanya aturan yang jelas supaya tidak disalahgunakan. Baik, segitu saja yang dapat saya sampaikan tentang jurnal internasional ini. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang putusan KPPU. Selanjutnya ada putusan KPPU dengan putusan KPPU nomor 04/KPPU strip L garing 2025 pasal 23 dan pasal 24 Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 tentang lapangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pelapor PT Laboratorium Medio Pratama, perusahaan jasa pengujian laboratorium lingkungan. Selanjutnya ada identitas perkara, yang dimana perkara ini bermula dari laporan yang diajukan oleh PT Laboratorium Medio Pratama terhadap kompetitornya, yaitu PT Inti Surya Laboratorium beserta pihak-pihak terkait. Laporan tersebut kemudian masuk ke ranah dugaan praktik persaingan usaha tidak sehat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Adapun dugaan pelanggaran yang dilaporkan berkaitan dengan pasal 23 dan pasal 24, yang pada intinya menyangkut tindakan yang dapat menghambat persaingan usaha secara tidak wajar. Berikutnya ada isu hukum, di mana permasalahan utama dalam perkara ini terletak pada dugaan adanya persekongkolan yang dilakukan melalui penyalahgunaan informasi rahasia perusahaan oleh pihak yang memiliki keterkaitan dengan kompetitor. Jadi, kalau dilihat lebih dalam, persoalannya bukan lagi sekedar persaingan usaha biasa, melainkan sudah mengarah pada praktik yang tidak sehat karena ada pemanfaatan informasi penting perusahaan untuk keuntungan pihak lain. Adapun kronologinya yaitu di mana permasalahan ini bermula dari adanya rangkap jabatan antara pihak internal perusahaan pelapor dengan perusahaan pesaing. Kondisi tersebut kemudian menimbulkan konflik kepentingan karena satu pihak berada di dua posisi yang saling berlawanan. Dari situ, peluang terjadinya kebocoran informasi strategis pun menjadi terbuka sehingga memicu dugaan praktik persaingan usaha yang tidak sehat. Ada pasar yang bersangkutan, di mana pasar yang dimaksud dalam perkara ini adalah jasa laboratorium pengujian lingkungan di Indonesia, di mana kedua perusahaan memang bersaing secara langsung karena berada dalam pasar yang sama. Setiap tindakan yang dilakukan tentu berdampak langsung terhadap dinamika persaingan usaha di antara keduanya. Adapun pertimbangan majelis, di mana majelis menemukan adanya rangkap jabatan yang tidak hanya bersifat formal, tetapi juga dimanfaatkan untuk mengakses dan membocorkan informasi rahasia perusahaan. Dari kondisi tersebut terlihat adanya dampak nyata berupa hambatan terhadap kegiatan usaha pihak pelapor, sehingga menimbulkan kerugian dalam persaingan usaha. Lalu dalam amar putusan, berdasarkan hasil pemeriksaan, KPPU menyatakan bahwa para terlapor terbukti melanggar pasal 23 dan pasal 24. Atas pelanggaran tersebut, KPPU tidak hanya menyatakan mereka bersalah, tetapi juga memerintahkan untuk menghentikan praktik yang dilakukan serta bertanggung jawab melalui pembayaran sanksi atas kerugian yang timbul. Adapun nilai sanksinya, di mana total denda dan ganti rugi dalam perkara ini mencapai lebih dari 13 miliar, yang menunjukkan bahwa tingkat pelanggaran dalam persaingan usaha tergolong serius. Jika dilihat dari besarnya sanksi yang dijatuhkan, hal ini menandakan bahwa pelanggaran tersebut dianggap memiliki dampak yang signifikan terhadap dinamika persaingan di pasar.
Lalu ada juga analisis kritisnya yang dimana dalam putusan ini menegaskan bahwa rangkap jabatan tidak selalu menjadi masalah, tetapi bisa berubah menjadi pelanggaran serius jika disertai dengan penyalahgunaan informasi. Dalam perkara ini, terlihat bahwa posisi ganda tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu yang merugikan pihak lain. Menariknya, pertanggungjawabannya tidak hanya dibebankan kepada perusahaan, tetapi juga kepada individu yang terlibat secara langsung dalam praktik tersebut. Jadi kesimpulannya, kasus ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga etika dan kejujuran dalam persaingan usaha agar mekanisme pasar tetap berjalan secara sehat. Pada akhirnya, persaingan tidak cukup hanya soal memenangkan pasar, tapi juga harus dilakukan secara fair. Penyalahgunaan informasi seperti dalam kasus ini tidak hanya merugikan pihak pesaing, tetapi juga berpotensi merusak sistem persaingan usaha secara keseluruhan. Baik, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.